Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Widya dari kelas Matematika 1, Program Studi Matematika. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview jurnal yang berjudul Analisis Rantai Markov untuk memprediksi ketersediaan driver ojek online, studi kasus pada komunitas Gojek seri Cibinong. Nah, sebuah tinjauan dari penelitian oleh M. Muharram, P. Wibowo, R. Supriyatna, dan A.S. Maulana. Nah, pada pendahuluan yaitu masalah di balik kemacetan. Konteks masalah di sini yaitu komunitas Gojek seri di Cibinong, Bogor beranggotakan 30 driver. Sebagian dari mereka adalah karyawan swasta yang menyebabkan jadwal kerja mereka bentrok dengan jam sibuk ojek online. Akibatnya, pelanggan sering kesulitan menemukan driver saat paling dibutuhkan. Nah, di sini beberapa masalahnya yaitu kesulitan mencari driver di jam sibuk, jadwal ganda driver sebagai karyawan swasta, dan yang ketiga ada kebutuhan akan prediksi ketersediaan driver. Lalu untuk tujuan penelitiannya di sini bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakpastian ketersediaan driver dengan menggunakan pendekatan statistik. Yaitu pertama mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya menemukan driver Gojek seri pada jam-jam tertentu, dan tujuan utamanya untuk memprediksi dan mengetahui jumlah driver yang beroperasi dan tidak beroperasi di masa mendatang menggunakan metode rantai Markov. Nah, untuk metodologinya di sini kita menggunakan rantai Markov, yaitu sebuah proses acak di mana probabilitas keadaan di masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini. Nah, rantai Markov sendiri adalah sebuah model statistik yang menganalisis kemungkinan transisi dari suatu keadaan atau state ke keadaan lain. Dalam kasus ini, keadaannya adalah beroperasi atau tidak beroperasi. Lalu kita menggunakan probabilitas transisi, yaitu peluang perubahan dari satu status ke status lain pada periode berikutnya. Ini adalah inti dari analisis Markov. Nah, lalu kita menggunakan diagram pohon probabilitas, yaitu sebuah cara visual untuk menggambarkan transisi terbatas dari suatu proses Markov, memudahkan pemahaman alur probabilitas. Lalu di sini kita lihat pengumpulan dan analisis datanya. Data diambil dari komunitas Gojek seri yang beranggotakan 30 driver selama 2 hari untuk melihat perubahan status operasional mereka. Nah, di sini kita lihat perubahan status driver, lalu ada matriks probabilitas transisi. Di sini kita dapati di hari kedua yang beroperasi hanya 15 orang, yang tidak beroperasi ada 6 orang. Lalu di sini kita lihat ada matrik probabilitas transisinya. Dari kedua kita lihat presentasinya. Nah, kita masuk ke hasil prediksi untuk hari ketiga. Berdasarkan analisis rantai Markov, berikut adalah prediksi probabilitas status driver pada hari ketiga berdasarkan status mereka pada hari ke-1. Peluang driver beroperasi di hari ketiga jika di hari ke-1 mereka beroperasi adalah 63,5%. Lalu peluang driver tidak beroperasi di hari ketiga jika di hari ke-1 mereka beroperasi adalah 44,9%. Lalu kita lihat di sini ada peluang driver beroperasi di hari ketiga jika di hari ke-1 mereka tidak beroperasi adalah 56,3%. Lalu ada peluang driver tidak beroperasi di hari ketiga jika di hari ke-1 mereka tidak beroperasi adalah 51,1%. Nah, simpulan dan implikasinya kita lihat sini ada driver yang sudah beroperasi cenderung tetap beroperasi jika peluangnya adalah 63,5%. Ada peluang signifikan yaitu 56,3% bagi driver yang tidak aktif untuk kembali beroperasi pada hari ketiga. Lalu ada kondisi tidak beroperasi memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan namun lebih rendah yaitu 51,1% dibandingkan kondisi beroperasi. Lalu ada metode rantai Markov terbukti dapat memberikan informasi probabilistik yang berguna untuk membuat prediksi ketersediaan. Dan penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah metode yang digunakan sangat tepat dan relevan. Yang kedua ada data yang digunakan bersifat real dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perhitungan yang digunakan mudah dipahami. Dan yang terpenting adalah hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk manajemen komunitas ojek online dalam mengatur ketersediaan driver. Namun, jurnal ini tentu memiliki kekurangan,
Itu data yang digunakan hanya 2 hari, sehingga hasil prediksi belum maksimal. Selain itu, tidak ada faktor eksternal seperti cuaca atau jadwal pekerjaan lain yang dianalisis. Penelitian ini juga tidak melakukan uji akuransi model dan hanya mencakup satu komunitas saja, sehingga kurang mewakili kondisi daerah lain. Tapi secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana metode matematika seperti rantai Markov dapat digunakan untuk memprediksi pola aktivitas driver ojek online. Penelitian ini sederhana, mudah dipahami, namun memberikan manfaat praktis yang besar bagi komunitas dan pengguna transportasi online. Demikian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembahasan jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.